wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Perkenalkan, Abdi di kelompok Tilu bade ngawawancarakeun tahlilan. Sebelum sasta acana wawancara, perkenalkan heula Abdi namina Muhammad Indayana Lisani di absen 21. Abdi Patan Jabar Rahman di absen salapan. Kepanggil Nabi Abdi Muhammad Adi di absen 20. Nami Abdi Marlon Lubis absen 18. Abdi Josephina Queen absen 14. Abdi Naikoli absen 28. Video Abdi bade ngawawancara Pak Widodo salaku guru agama Islam. Betapa pertama naon sih akhirnya tahlilan teh Pak? Tahlilan itu dari kata tahlil yang intinya bacaan la ilaha illallah. Cuman dalam realisasinya tahlilan itu ketika ada unsur an di belakang dari kata tahlil ya tadi ya. Tapi kalau ada kata an itu cenderungnya arahnya ke hal-hal yang sifatnya makanan. Jadi ketika tahlilan ada sama dengan syukuran itu esensinya adalah makanannya. Sama tahlilan itu juga begitu, asalnya dari baca kalimat la ilaha illallah karena ada kata lan, ujung-ujungnya adalah pembagian makanan. Nah, kalau terkait dengan itu, terus apa lagi yang perlu dibuka? Kedua apa manfaatnya di tahlilan? Tahlilan. Jadi tahlilan itu dalam kacamata agama ya, kalau dalam kacamata agama itu banyak sekali. Salah satu diantaranya hadis Rasulullah siapa yang mengakhiri hidupnya dengan membaca tahlil di saat meninggalnya itu maka dia termasuk golongan ahli surga. Nah makanya di masyarakat kita dianjurkan adanya kegiatan tahlilan itu ternyata itu adalah ada kaitannya dengan adat itu mereka adat itu mempunyai pola pembiasaan tahlilan itu dilakukan dikaitkan dengan orang-orang yang meninggal biasanya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, terakhir 1000 hari. Nah itu budaya adat sebenarnya, itu kaitannya dengan agama Hindu. Kalau di Islam nggak ada. Baca tahlil itu kapan sih? Kapan aja kita sanggup ya lakukan aja. Cuman ketika dikaitkan dengan adat, karena orang Hindu lebih duluan masuk di Indonesia dulu, makanya mereka memperkenalkan itu dengan cara seperti itu. Karena orang Hindu itu punya keyakinan begini, kalau orang yang sudah meninggal, rohnya itu tidak akan mau keluar dari rumahnya sebelum di 3 hari. Terus kemudian tidak mau keluar dari rumahnya kalau sebelum di 7 hari, tidak akan keluar dari kampungnya kalau tidak di 40 hari. Demikian pula tidak akan keluar dari negerinya sebelum di 100 hari. Makanya kebiasaan keyakinan itu karena dulu orang Hindu lebih dulu memperkenalkan itu, maka Sunan Kalijogo membawa misi itu bolehlah kumpul-kumpul, biasanya kaitannya membaca itu dengan kumpul-kumpul kan. Nah kumpul-kumpul diajak bareng-bareng. Nah Pak Sunan Kalijogo membolehkan kumpul-kumpulnya itu, tapi diajak dengan cara membaca kalimat tahlil tadi. Kalau orang Hindu kan enggak, mereka kumpul-kumpul ya hanya untuk mengenang jasa-jasanya aja. Tapi oleh Sunan Kalijogo dipoles sedemikian rupa sehingga kumpul-kumpulnya adalah kumpul-kumpul yang lebih bermakna secara tahlil itu. Nah itu kaitannya dengan tahlilan. Apalagi masih ada? Apakah kalau ada kegiatan caranya gitu? Kaitannya dengan bacaan-bacaan kalau dalam Islam itu nggak ada yang paten sih ya. Cuman ketika diurutkan mungkin ya seperti yang kalian lakukan ketika waktu Anda sholat duha itu sebelum berdoa kan intinya begini, endingnya kalau dikenalkan oleh Wali Songo itu Sunan Kalijaga itu memperkenalkan itu endingnya adalah ngedoain, ngumpul-ngumpulnya itu ngedoain bareng-bareng. Nah ngumpulkan doa itu
hakikatnya orang berdoa itu tidak akan bisa langsung diterima oleh Allah, langsung masuk ke tangan Allah, nggak bisa sebelum didahului dengan bacaan zikir. Nah, zikir yang baik itu yaitu dengan membaca Al-Quran. Makanya para wali songo itu membuat rentetan tahlilan itu, diantaranya bacaannya satu membaca istighfar, membaca 3 qul, terus kemudian membaca surat Al-Baqarah awal, Al-Baqarah akhir, terus kemudian Al-Baqarah akhir surat ayat kursi, terus kemudian boleh ditambah kalau mau yasin dengan yasin, tapi nggak paten, pokoknya nggak paten itu. Endingnya nanti berdoa. Nah, di dalam berdoa itu adalah kita mendoakan yang meninggal, kita mendoakan siapapun yang perlu didoakan supaya mereka itu diberi kebaikan, rohnya diterima oleh Allah dan seterusnya. Apakah itu jelek? Enggak. Menurut Islam itu boleh-boleh saja dilakukan. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu kepada yang meninggal. Jadi itu budayanya bukan dari budaya Islam sebenarnya, tapi budayanya dari Hindu yang kemudian disetting oleh para wali songo itu dalam menegakkan dakwahnya, sehingga mereka bisa mendekati orang-orang yang tadinya hanya ngumpul-ngumpul hanya untuk makan-makan, minum, hanya terus ngobrol, supaya punya makna. Diajaklah baca Quran, diajaklah baca tahlil, diajaklah baca ayat suci Al-Quran dan baca tasbih dan sebagainya. Endingnya adalah diajak bersama-sama mendoakan orang yang didoakan. Bukan biasanya kalau penyiapan itu kenapa bisa terjadi? Karena air itu seperti yang sudah dilakukan oleh orang Jepang, ternyata air itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan zikir-zikir, itu air itu membuat kristal menjadi indah. Itu ditemukan oleh profesor yang dari Jepang itu siapa? Itu yang baru-baru ini yang menemukan. Ternyata dulu para ulama-ulama itu menyimpan minuman di depan orang yang berzikir, di depan orang yang baca Quran. Ini ternyata punya makna supaya minumannya itu jadi lebih berkhasiat, ya, supaya lebih memiliki nilai lebih, sebab kristalnya akan dalam posisi yang terbaik. Kalau nggak percaya, Masaru Emoto, nanti Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang yang membuat analisis, yang menemukan itu. Ternyata orang Islam itu luar biasa menemukan ini. Nah, mereka baru menemukan di abad 20. Oke, cukup? Masih ada kan? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Penutupan. Sakitu wae ti kelompok sakitu wae ti abdi nuntos kawawancara Pak Widodo. Hatur nuhun Pak Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan. Yang ke satu itu naon artinya tahlilan teh Bapak? Tahlilan itu bacaan doa lah. Ya, tahlilan kan ada pertama kan tahlilan itu memperingati ya kebiasaan ada di daerah, jadi bukan di daerah, di budaya tahlilan itu untuk mendoakan orang yang meninggal, gitu kan, banyak kan. Tapi yang diutamakan keluarga, tapi tetangga sekitar juga ikut mendoakan. Pertanyaan tadi ya, kedua, manfaat tahlilan, manfaat tahlilan untuk mendoakan orang yang meninggal dan menghibur orang yang ditinggalkan. Kadang-kadang yang terlihat yang meninggal gitu, dia yang meninggal dorong sama doa lah. Nah, Pak, selanjutnya aya pertanyaan tanya ya. Ada tahlilan teh dibagi berapa poin? Berbagai macamnya, ada yang 1 ke 1, ke 3, ke 7, ada yang dari 1 sampai ke 7 ada itu.
bagaimana daerah masing-masing lah. Yang pertama ya kan tawasul tuh untuk ya mendoakan dulu ke para nabi terus ke para sahabat-sahabat nabi terus ke bawah terus sampai ke yang meninggal gitu aja. Terus udah gitu baca biasanya kan tahlilan dulu ada baca yasinan terus al-fatihah kulhu sama al-falak sama anas biasanya itu, terus ditutup sama la ilaha illallah terus dia gitu aja sama doa lah, penutup doa untuk yang meninggal. Kapan terima kasih banyak. Untuk yang lebih jelasnya nanti aja tanya lagi ke ustadznya, soalnya ustadznya lagi ada acara ya. Siap Bapak. Sekian dari sakit wae dari kelompok kami Arurang. Arurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.